Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al aliyil azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Halaman keberapa? 123 baris dari atas. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala syahdan. Ya, telah terdahulu perkataan bahwasanya yang ditegakkan memindahkan zakat itu yaitu malik yang empunya harta yang diam dalam negeri atau dalam suatu dusun yang tiada berpindah ia daripadanya. Adapun imam yakni sultan penguasa maka harus baginya memindahkan zakat mutlaqah dari karena sekalian zakat orang yang dalam tangannya seperti hukum satu zakat jua. Jadi yang berhak untuk memindahkan zakat itu penguasa, ya. Itu hal bukan yang punya malik harta tersebut itu. Dan demikian lagi harus bagi sa'i memindahkan zakat, tetapi wajib akan dia memindahkan zakat bagi imam jika tiada disuruhkan imam akan dia pada membahagi zakat. Sa'i itu kemana situ apa? Baik, itu ya amil namanya ya. Mencatat dan membagikan. Dan demikian lagi qadhi harus baginya memindahkan jika tiada dijadikan oleh imam akan yang lainnya pada memerintahkan zakat, dan harus bagi imam atau sa'i yang bagian zakat atau qadhi memberi izin bagi malik yang punya harta bagi memindahkan zakat, tetapi tiada harus bagi malik memindahkan zakat dengan izin, melainkan pada tempat wilayah yang memberi izin jua. Waqala tiada harus pada tempat yang di luar wilayahnya. Dan terkadang memindahkan zakat dengan tiada izin seperti ada baginya 20 kambing pada suatu negeri atau dusun dan 20 kambing pada negeri atau dusun yang lain, maka harus baginya serta karahah dibenci mengeluarkan seekor kambing pada salah suatu daripada dua tempat itu. Dan seperti genap tahun harta zakat padahal adalah harta itu dalam hutan atau dusun yang tiada mustahak di dalamnya, maka hendaklah dipindahkan oleh malik yang punya zakat tanah harta itu akan zakat harta itu bagi mustahik tempat yang terhampir kepada tempat harta itu. Dan harus bagi segala mereka yang mempunyai khaymah. Tahu khaymah itu situ? Tenda. Ya, bukan pramuka, bukan ya. Yang berpindah-pindah, yang tiada ketetapan mereka itu pada suatu tempat memberikan zakatnya kepada mustahik yang sertanya, dan jikalau ada ia setengah daripada bagi mustahik sekalipun, seperti harus bagi orang yang dalam kapal yang berlayar di tengah laut memberikan zakatnya kepada mustahik yang sertanya. Maka jika dia ada diperoleh mustahik pada tempat mereka itu, maka hendaklah dipindahkan zakat kepada mustahik tempat yang terhampir kepadanya. Maka jika sukar sampai kepada yang terhampir itu, hendaklah dinanti kemudahan jika diharap sampainya kepada tempat itu pada masa yang hampir. Dan jika tiada diharap ia, maka hendaklah dipindahkan zakat itu kepada mustahik tempat yang terhampir kepada tempat yang sukar sampai kepadanya. Dan jika bersamaan dua negeri pada hampirnya kepada tempat harta, maka yaitu seperti hukum satu negeri jua.
maka diberikan zakat bagi segala mustahik kedua negeri itu seperti memberikan dia bagi segala mustahik satu negeri jua. Sekarang berubah 180 derajat. Orang bisa memindahkan uang dengan apa namanya? Dengan bankir entah apa bagian istilah itu ya, gampang masukkan ke situ, keluar ke sana, macam pulsa ya tuh. Jadi kalau sekarang semua kemudahan tersebut itu tinggal pulusnya ada tidak tersebut itu untuk memberikan zakat. Tadi udara kah di manakah ya, di udara saja ada jualan tuh ya. Nah itu pasar udara, di pasar udara itu ada jualannya, pakai cek bisa, pakai ATM bisa, tuh pramugari berjual di situ itu. Tuh. Jadi uangnya ada, punya kita tidak. Jadi kalau sekarang itu kan berbeda 180 derajat daripada dulu. Tapi bagaimanapun juga yang dulu ingatkan kepada kita ternyata zakat itu jangan diperlambat lagi. Kalau dilambatkan sengaja berarti bulan yang terlambat itu mesti menambah kita berapa, mungkin 1 bulan. Ya, itu kita mesti tambah tersebut itu. Ya, tentang kekurangan daripada seperti itu karena melambatkan sampai zakat itu kepada mustahiqin, orang yang berhak untuk menerima zakat tersebut itu. Itu masalahnya ya. Wa qala syahdan, jika tiada maujud, tiada ada sekalian bagi mustahik dalam negeri zakat atau ada lebih daripada kifayah cukup mereka itu satu daripadanya, niscaya wajiblah memindahkan sekalian zakat atau yang lebih itu kepada mustahik yang berhampir kepadanya yang seumpama mustahik negeri zakat, dan jika dipindahkan ia kepada mustahik yang di negeri yang jauh daripadanya serta ada mustahik negeri yang hampir kepadanya, maka yaitu haram lagi tiada memadai akan zakat. Tuh. Jadi kalau kita di sinilah kita bayar zakat seperti itu ya semestinya, kecuali pemerintah istilah ambil basda lah sekarang ya, atau basnas ya. Nah, dia ngambil, dia berhak untuk mana memindahkan tersebut itu, dia lebih tahu tentang hal-hal seperti itu. Kita serahkan saja ke situ. Nah, tapi sekarang kan ada amanah pula, orang ini kadang memberikan begitu. Guru kiai kepada kiai gurunya dikasih sama dia. Ya karena ditengok yang di situ siapa seperti itu. Jadi kalau betul-betul kita menjalankan bagus baik, tentu ada istilah hitam putihnya kemana zakat itu akan diberikan. Yakin manusia akan ke situ sebetulnya memberikan. Ya sekarang ada anak sosial saja dibantai orang sekarang. Paham tak tuh? Bansos apa istilahnya itu ya. Nah, orang dalam kesusahan tersebut ini, orang berpikir tersebut ini tuh. Dari Sumatera mau beli mobil apa, dibilang si Anuk di Kepulauan Riau mau beli Tanjung Pinang saya beli itu, diprotes sama orang. Ya kita orang kesusahan tersebut itu kita tidak perhatikan bagaimana pandemi dan COVID-19 kesusahan orang masih kita pikirkan untuk secara pribadi. Nah, kita juga begitu di sini. Daripada kita berpoya-poya di sana sini, pikirkan itu, diperkecil seperti itu. Apa salah dipindahkan mungkin ke panti asuhan, ke pondok, ke majelis taklim seperti itu, uang yang kita punya itu supaya kan memberikan rasa kebersamaan dalam keadaan sempit pacaklit seperti ini. Mungkin kita tidak tahu kapan bila untuk berakhir tersebut ini ya. Ini teguran Allah SWT kepada kita semua itu supaya kita masing-masing ingat tersebut itu. Ini semestinya ya di mana saja cocok hukum, tinggal kita saja lagi mesti berkata hal-hal ini Allah yang memiliki suatu seperti dia lebih tahu kemana, di mana dan apa, kapan dan di mana hal itu akan terjadi dan tidak akan terjadi. Itu semuanya qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Itu jawabnya ya. Dan jika tiada diperoleh setengah mereka itu dalam negeri atau ada lebih daripada suatu, seperti bahwa ada diperoleh sekalian mereka itu dalam negeri dan lebih daripada kifayah setengah mereka itu suatu, atau diperoleh setengah mereka itu dan ada lebih daripada kifayah setengahnya suatu daripada kifayah cukup itu setengah mereka itu suatu, atau diperoleh setengah mereka itu dan ada lebih daripada kifayah setengahnya suatu daripada zakat, hendaklah dikembalikannya bahagian setengah yang tiada maujud atau yang lebih daripada kifayah setengahnya atas segala bagi mereka yang tinggal, itu pun jika kurang ya bahagian mereka itu daripada kifayah mereka itu, dan tiada harus dipindahkan ia kepada yang lain daripada mereka itu, dan jika tiada kurang bahagian mereka itu, maka hendaklah dipindahkan ia kepada seumpama bagi mustahik itu pada negeri atau dusun yang terhampir kepadanya. Tuh, no sini
ke lain. Jadi yang dekat itu bukan yang jauh-jauh dikasihkan tersebut. Jadi kirim ke kampung terus itu harta. Yang mana kita cari sini tersebut itu tak tersebut itu kadang-kadang orang tidak berpikir. Memang ada akwal tersebut itu ada 15 hal kata ulama yang di kitab Indah itu kuat dalilnya boleh salah satu memindahkan zakat ke tempat lain tersebut itu ya. Tuh jadi ditengok tersebut itu hal-hal yang mustahak, yang penting tentang kebersamaan kita. Makanya Rasulullah berkata, aku diperintahkan untuk memperangi manusia ini kecuali dengan 3 hal. Kalau dilakukan 3 tersebut itu aman darahnya, aman hartanya, yaitu syahadah, tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah, dirikan salat, keluarkan zakat. Ini 3 hal. Jadi kalau 3 hal ini kita lakukan aman itu. Asimu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqil Islam wa hisabun Allah Ta'ala. Tuh. Nabi memperhatikan sifat-sifat kehidupan terlebih diutamakan daripada yang mati. Walaupun yang mati ada hak tersebut itu bahagiannya, tapi masalah sebenarnya dijaga tersebut itu. Kenapa? Kalau mati kan selesai urusan, kalau yang hidup berurusan dan akan melakukan ada kelebihan apa-apa yang mesti dilakukan tentang tersebut itu bagi kebahagiaan dia juga, dia akan mencapai tersebut itu. Karena dunia ini adalah ujar Nabi, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini untuk cocok tanaman kita. Apa yang kita tanam, nanti di sana kita akan tuai. Tuh, ini penting diperhatikan seperti ya. Ngajilah bagus baik yang muda-muda ini, di mana-mana. Kau akan menuai nanti. Kalau sudah macam kita 60 ke atas, sudah usia, baru kau tahu, sayangnya dulu aku. Kawan awak masihlah begini, awak masihlah begitu. Kawan sudah jadi orang alim, awak masih menggerobak, awak masih membecak, awak masih di tukang cangkul. Tuh, baru bilang, ya dak, bukan jangan salahkan kau, memang nasib apa, kepala botak kau. Memang kau sendiri yang tidak mau mengaji tersebut itu menyusahkan diri. Makanya di kitab Ta'limul Ta'lim itu dikatakan man talabal ula sahidal layali, ingin menuntut sesuatu ke orang Jawa itu lelean. Tahu begadang. Jadi lelean begadang ini bukan begadang model boy kita sibuk berhapis yang malam tersebut ada tunggang langgang kelakuan. Ya ngaji tersebut itu setidaknya usahakan. Ya 1 jam setidaknya 1 hari membaca, paling kurang tersebut itu ya, gunakan duduk di sana sini. Kalau HP kau tak selesai seharian kau duduk tahan sana, apa yang diduduk nanti awak mati duduk. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ya. Nah kawan-kawan kan yang 2 ini 3 nih gini, walaupun HP kemana-mana tapi mungkin 1 jam 2 jam digunakan kebaikan. Nah itu menutupi namanya lah. Nah, walaupun nanti aku tak tahu ceritanya HP kemana puternya ini. Nah tapi sekarang nih kebaikan, mana tahu kau mati dalam keadaan sekarang mati syahid kau. Tapi kalau kau nanti malam tunggang langgang di jambatan bengkok mati sakit kau. Tuh, Ustaz ingatkan cuma pandai-pandai uang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang diberikan Allah supaya kita bagus sama-sama. Ya ada yang mengaji, yang dikaji tersebut itu ya, hal-hal ini ya. Itu kita kebersamaan. Pandai seperti itu kita menggunakan insyaallah tinggal kita yang saja lagi. Nah, itu harta zakat juga begitu. Ya ada hak tidak? Ada hak seperti itu bagi mustahiqin yang berhak untuk mendapatkan hal-hal sesuatu daripadanya itu ya. Nah ini di Rasulullah SAW sangat menjaga. Ya, agama lain tidak ada yang tentang masalah zakat, tak pernah diperhatikan seperti itu. Tapi Islam sangat memperhatikan tersebut itu ya. Bermula ya situ ya. Sunnah bagi imam, ya bukan imam masjidnya, ya penguasa, sultan, bupati di sini ya, gubernur, presiden, raja, itu ya. Atau sa'i yang tukang membagikan tadi, membagi, mencatat ya, memberi, tahukan bulan mengambil zakat. Tengok bulan begitu Orang sudah vaksin aja dari tanggal gini-gini, jangan pergi sudah orang selesai atau belum, kosong lah. Habis dah gitu. Bukan habis kau tak tahu jadwalnya orang, timetable-nya. Yang mesti tahu timetable bagian schedule-nya ya. Itu mesti tahu tersebut ya. Tak memberitahu bulan mengambil zakat pada harta zakat yang disyaratkan lalu setahun supaya bersedia segala mereka yang mempunyai harta bagi mengeluarkan zakat dan bersedia segala mustahik bagi menerima dia. Tuh. Dan bulan Muharram terlebih utama daripada lainnya karena ia permulaan tahun pada syara. Itu karena kasih juga, tapi yang tunggu-tunggu. Kalau ke bulan Ramadan bayar, bulan Muharram kau bayar, itu 3 bulan itu mesti bayar kau tambahan tersebut itu kalau utama pula. Nah kita kan umumnya orang mengutamakan bulan Ramadan semua zakat. Ya seolah-olah di pedagang Ramadan semua. Tersebut itu tidak cukup tuh kedai, toko, tanah ketika Ramadan semua orang buka.
Tuh, ini mesti diperhatikan kapan dia buka, di situ dicatat. Nah, disitulah nanti dia menghitung hartanya tersebut itu. Bisa tidak membeli 26 emas atau 96 gram. Kalau bisa membeli, ketika dikumpulkan tersebut itu wajib dikeluarkan 2,5% hartanya itu. Ingat, kamu banyaklah simpanan. Tahu lah bapak kau simpanan ada, emak kau punya simpanan ada, mbah kamu ada simpanan ada. Siapapun juga, kalau tak keluarkan, tunggulah kehancuran itu. Ya, karena Rasulullah berkata, hassinu amwalakum miras sadaqati wa dhaibiz zakah. Bentengi harta kamu daripada hilang dan dicopet dengan zakat. Kadang Ustaz bilang, Ustaz enggak Ustaz ya. Bukan masalah enggaknya. Kita menerangkan seperti itu. Rasulullah nyampaikan tersebut itu. Kalau kau menegah itu kau akan diperangi Rasulullah SAW tentang menahan mani' zakat itu. Ya, ini hal-hal mesti diperhatikan. Kenapa? Jelas itu. Ada kitab itu baca. Nah, kitab barunya ada tulisan itu. Ada tulisan di situ. Nampak? Ya, kalau nampak kasih kacamata sama aku nanti. Ya, itu sudah tuh 5 kitab kemarin saya Wahab. Terima kasih banyak anak-anak dikasih itu sudah. Kasihkan sama itu tuh ada sudah, ya. Ayo masing-masing. Yang belum beli sendiri. Tuh, ya, mudah-mudahan mana tahu nanti ada yang fa'il khair, ya dah kebaikan setelah itu ya. Kan Ustaz cuman penyambung lidah saja. Kan dapat kamu juga syukur kan? Iya, doakan aja Ustaz mudah-mudahan kalau berbanyak macam-macam. Betul apa betul? Mana tahu nanti sambungan saya balik ini ada zakat nih 30 juta. Aku nak kawinkan si Rehan kata dia. Aman kan? Ya salam. Nah, itu aman kan tuh? Atau nak sama si Randi. Aman itu. Ya siapa pun mau kan? Iya, mana tahu dengan berkat doa 4. Secara lain kali kalau ngaji itu jangan kurang 40 kawan doa. Tunggu cari 40 supaya satu mustajab doanya, paham? Jajak tersebut itu ya ngaji sama-sama itu. Ini kadang-kadang bukan 44 orang cuma tinggal. Ya. Baik. Ada yang mau tanya itu? Masalah tadi lebihan harta tadi. Jadi kan kalau misalnya semua sudah dapat bagian, tak tahu ada lebih. Itu lebihan itu dikemanakan? Bukan lebih harta, lebih zakat. Iya, bagian yang lebih. Iya, jawabnya begitu. Iya, nanti dikembalikan kepada hal tersebut nanti kepada pemerintah, ke Basnas, kita Basda. Dia nanti yang paham di kemana akan diberikan tersebut, ditengok lagi. Kemarin sih itu dikasih cuma tidak cukup, dia kasihan dia ada utang sama rentenir 1 juta rupiah. Utang buat jual bubur. Kepengen mau haji bubur. Ya dak tuh. Tapi ternyata setiap bulan nutupi terus, numpuk terus, ya dak. Jadi kasih 1 juta sudah juta, kasih 1 juta lagi. Jadi 1 juta untuk menyelesaikan hutangnya, 1 juta untuk modalnya. Tuh menutupi itu mestinya ditengok. Nanti imam tuh yang tahu tersebut itu dak. Imam yang betul-betul tahu dalam agama. Paham tak tuh? Hati-hati. Jangan nanti merekrut zakat itu bahaya tersebut itu ya. Ada kan rumah zakat, ada kan sekarang iya macam-macam sekarang rumah zakat. Orang kan cepat ngurus itu kalau masalah ada keuangan. Tapi orang tak sembahyang mana ada orang ngurus? Ada yang tak puasa, ada yang ngurus, ada yang maksiat ngurus. Dan orang masing-masing tak. Tapi kalau sudah fulus urusannya duit, cepat matanya keliling-keliling sana sini, betul tak? Nah itulah tadi kita. Makanya Nabi sendiri memperhatikan itu salah satu zakat. Kalau kamu maknanya zakat itu aku perangi kata Rasul. Paham tak? Karena itu masalah yang sensitif sekali bagi sesuatu seperti itu. Makanya amilun itu diberikan sekedar istilah tipnya, sekedar jerih payahnya. Tidak boleh persentase, tidak boleh. Karena persentase masalah tersebut bagi si amil. Ya, kenapa? Ada yang tanya di situ? Kemana lagi nih? Adapun ya? Ya. Iya. Adapun tidur itu. Adapun zakat yang tiada disyaratkan lalu setahun seperti biji-bijian. Bukan biji kau, biji-bijian. Termasuk biji pedak lain, biji nangke lain ya. Itu biji-bijian ya. Dan buah-buahan, maka tiada disunatkan yang demikian itu. Tetapi telah terdahulu perkataan bahwasanya barang siapa ada baginya harta yang genap tahunnya dan ada hadir segala mustahik dan tiada ada padanya adanya uzur, wajib atasnya menyegerakan mengeluarkan zakatnya dan tiada harus baginya melambatkan karena menanti bulan Muharram atau lainnya. Jangan tunggu lagi, selesai sudah cepatkan.
Tuh, nanti orang nunggu haram cari zakat nih, tunggu sama dia. Nanti yang malas nunggu di utang tuh ke lain. Nanti pas zakat kasih orang baru lunasan. Nah, itu bahaya juga. Itu sepanjang tahun tuh ada keliling orang masing-masing. Nanti jadi masing-masing manusia Allah berikan kan 24 jam setahun tuh ada tuh si anu, maka tertutupi orang yang susah itu. Tapi kalau kita bulan Ramadan tuh banyak yang berpayung keliling kampung. Betul. Kasihan kadang-kadang yang perempuan dijual, laki-lakinya mana? Tidur. Ya, gosok-gosok peler cuma. Nah, aku ngomongkan baik-baik. Biar dengarnya. Nih, dengar nih di pengajian kau nih. Paham enggak? Iya, itu kasar ngomongnya kan? Iya, kasihan kan perempuan di sini bawa anak sana sini. Kadang-kadang pagar aku tuh kan digoyang-goyangnya. Gila kau. Kalau aku goyang dia balik baru tahu. Iya. Rumah besar itu dibilang besar juga. Apanya besar? Yang kayak itu yang besar belakang nih besar. Coba tanya. Itu kantong semua kosong tuh. Iya, betul. Bukan sebesar semua isinya. Itu enggak ada lah. Bismillah, ketahuan baunya. Ya, kasih kali goyang itu pagar bahaya ke berantakan. Satu dikasih tidak merotok dia, ya. Nah, makanya saudaraku sekalian, itulah anak-anak sekalian ya. Itu kan kemarin tuh hadiah dari Jawa Wahab itu si anu sudah kasihkan 5 kitab ya. Kita ke anu keladian nanti. Jadi jangan kita, aku tahulah perasaan saya tidak mau kasihkan ku di sini karena yang lain mana aku punya. Nah, panggil ke rumah kemana si anu yang sudah disebut. Makanya belum nanti akan berlanjut kalau memang ada rezekinya. Tidak, saya bilang tidak ada kitabnya kemarin. Paham enggak tuh? Kita tahu kita sifat iri itu jelas iri ada. Kau jangan terlalu iri nanti jadi irian kau. Apa putih agak gelap nanti coklat pula. Itu saja kita merasa perasaan orang, mendingan kita mengalah daripada hal seperti itu. Paham? Jangan tersinggung kalau orang irian sana ya, bukanlah menang kulit kita ya. Seperti ini irian ada satu depan saya nih. Ya, tengok. Ya. Nah, kalau di depan 4 juga irian satu di ujung sebelah kiri, bos jambu. Ada apa-apa lah ya. Karena ya, ke model-modelan itu. Kenapa nih? Katanya kalau bayar zakat telat maka ditambah. Jadi katakanlah telat 1 bulan, itu nambahnya berapa? Ya, serah ke ditengok persentasenya. Kalau 1 bulan itu bila 100.000 tambah 100.000. Jadi bila 1 juta 100 tambahnya. Mesti begitu. Paham enggak? Listrik aja kalau lambat di denda. Lampunya kalau lambat di denda. Itu diingatkan tuh sumbangan buat lampu masjid. Iya memang begitu, ya. Mesti begitu. Paham? Tahun depan tidak dipotong. Hah? Dipotong tahun yang 100.000 kan telat. Artinya kena denda ya. Enggak lah, itu bukan denda, telatnya itu dibayar situ. Dibilang setahun depan bisa Ustaz bayar, bisa asal kau hidup tahun depan bisa. Bisa kita umur tahun depan. Enggak tahu kita umur kita tahun depan, maka secepatnya utang itu dibayar. Ya, itu saja. Itu kan perintah, peringatan. Tak mau bayar zakat, pindah alam. Tak mau bayar pajak, pindah negeri. Nah, iya kau, mengapa? Aku bilang kan cuma tersalah sama kamu dengan pejabat. Betul. Iya. Dengar tadi di televisi itu ada 111 obligator katanya enggak yang utang negara nih. Jadi dipanggil oleh Menteri Keuangan. Saya dengar tadi kan berita kan 111 triliun kau coba kau. Tuh orang-orang yang tak pernah bayar utang dipanggil oleh negara, betul tidak? Gila kau. Itu 1 triliun tuh kalau di Jambi Tungkal paling kaya kau. Ya dah. Ini budak ini kalau kasih 1 triliun tak ngaji lagi potongan nih. Ya, bini 3 bini 2 deh. Yang ada suhu, ya dah. Betul apa betul? Nah cepat kau kan? Ya kopit lah, bener aku ngepit gitu kan. Ya kan di Indonesia ada kan berita kan? Kita enggak dengar berita. Subhanallah, aku bilang apa orang nih. Jadi coba 111 triliun duit negara, duit umat dah tuh. Allah, jangan macam-macam pejabat ya. Nanti sini aku yang protes nih. Udah tahu. Ya, itu. Kenapa? Ada zakatnya bila bayar? Nah, kami tunggu nih. Ada modalnya, kemudian kebun juga ada nilainya kebun, katakanlah kebun 100 juta, kemudian itu juga berusaha 100 juta menggunakan modal. Nah ini yang dikeluarkan zakatnya apakah kedua-duanya tahu? Enggak lah. Jadi hasil kebun itu nanti hasil kelapa sekarang tuh per turunnya. Ya, ada kilonya berapa? Sekitar 200 kilo sama turun itu 10% zakatnya langsung dibayar.
Ya, sawit. Sekarang itu namanya batu bara. Ya, itu ada juga. Langsung itu masalah. Ya, ke sawit itu begitu. Ada untung, ada yang tiap per panen itu ada. Bukan kebun, harga kebun itu gila. Kalau kebun atau rumah kau dihargakan bayar, bila kan bayar. Enggak. Nanti kalau sudah kebun ada hasil berapa, hasil itulah nanti ya turun sekian-sekian baru langsung dibayar zakatnya. Kita tunggu zakatnya ya. Nah, diam deh. Ya, dia tahu tanya, tapi Ustaz tak kebagian, botak kau. Siaplah kau terima kan? Siap dan terima kau. Nah, kalau belum tak siap Ustaz nama ngampung ya. Itu aja. Iya, bukan itu maksud kamu punya sepeda motor satu di rumah. Rumah mungkin 100 juta. Motor 20 juta itu tidak dihitung. Nanti hasil motor ngojek tuh kau. Ima dua ngojek itu, ima dapat duit, ima dapat gadis di belakang. Ya, senyum dia yang biasa ngonceng. Itu saja ya. Nanti per tahun dihitung. Tidak termasuk harta mas. Harta lah itu juga. Kalau tak mau harta kasih sama aku. Katanya harta yang tak bergerak itu nilainya harus dibayar zakatnya. Harta yang tak bergerak harus dibayar zakat. Yang bergerak tuh yang sering bayar. Iya, bolehlah senyum dikit ya, dak. Iya, dia seloroh namanya ya. Yang tak bergerak itu kan macam tanah, ya kebun, ya rumah. Tapi itu hasil real estate-nya itu berapa hasilnya sebulan. Nanti ujung itu ada bruto netonya, sudah itu kan satu. Ada yang tak bergerak macam emas, punya emas batangan. Tuh, ya itu tidak bergerak, cuma itu investasi namanya. Emas sangat cepat dijual. Nah, investasi emas perak itu cepat dijual, lebih daripada batu, karena harganya jelas. Itu wajib dikeluarkan. Kalau ingat, aku beli emas nih ya 100 juta. Nanti kalau mahal nanti, berarti tidak dijual. Kalau bilang tidak mahal dijual, tahun depan mulai itu dibayar 2,5%. Itu saja. Berarti tidak? Ya, kalau kebun tidak, kita beli 1 juta, bisa 1 juta kan tidak tahu kita berapa harganya, karena itu penilaian, tidak bisa dibayar. Hasil kebunnya itu baru dizakati. Sama lah kita, kalau berzakat kan, kamu sekarang berzakat buat siapa? Waktu bujang sendirian kan, ketika kawin 2, ketika anak bertiga, dizakati tidak tuh? Bertambah. Itulah tadi sama hasil kebun tuh. Bini kan baru kita kawin, anak kan hasil kebun. Nah, sama kan? Betul hasil kebun enggak? Itu dizakati, berarti 3. Besar kecil itu sama zakatnya. Macam belakangnya yang dua besar nih, sama dengan yang kurus nih. Sama bayar zakatnya. Ya, walaupun dia tangkinya beda. Tapi tetap sama, itu aja lah. Nah, itu mau tanya tadi, yang tak bergerak tadi. Ya, hasilnya nanti Misalnya kita beli tanah 1 hektar investasi, ini tidak ada apa-apanya gitu. Itu kan niatnya investasi, nanti kalau mahal baru dijual. ya belum dijual kan? Iya. Karena lama dikit. Nah, Masnya cepat Bapak. tuh. Jangan-jangan kalau mati masuk ke situ pula. Ada yang berkubur dengan tanah. Ada kan tanah situ kan. Nah, kalau dijual orang dengan kubur-kubur gimana? Ya, makanya jangan berkubur di tanah pribadi. Nanti dijual anak. Di Kalimantan tuh rata-rata orang dulu ya, di depan rumah Kalimantan dikubur orang tuh di rumah. Sekarang kan tanah mahal-mahal. Cuman aku bilang, ayo kita bayar kubur, kita jual orang tua kubur. Ya, jual. Kau jual bapak kau ya katanya. Saya di Jakarta yang punya rumah tuh, ya, di Jakarta kita biasa kan, orang Betawi di depan rumah tuh pohon besar. Banyak orang jual pada kubur 3, budak-budak takut kalau malah kubur takut depan rumah. Nah, jual kubur kemana pindahkan kubur itu? Ahli waris tak ada. Nah, itulah begilah musabal itu tanah yang sudah diwakafkan untuk khusus kuburan. Tidak usah pandai-pandai pribadi DWN. Nah, DWN kan sepi juga ada kawan. Oi, ada yang manggil. Yang betul tak? Itulah ruginya. Hidup DWN, mati DWN, kajung DWN, kalau pula. Itu, empat DWN pula ya. Itu tadi, paham tak tuh? Iya. Itu saja, jangan tersinggung. Nah, aku nyinggung padahal. Ada lagi mau tanya? Tuh. Jadi ada yang bilang ini Ustaz, tentang rumah, beli rumah itu kan kita keluarkan zakat tapi sekali bayar, karena itu kan walaupun dia untuk dipakai aja gitu, tidak ada penghasilan di rumah itu. Kalau di rumah sewa kan hitung sewanya gitu. Nah, tapi dia punya rumah itu sekali bayar gitu, dikeluarkan zakat.
Tapi bagaimana kalau duit itu sudah dikeluarkan zakat, ya? Kemudian baru diberikan rumah itu sudah perlu lagi. Itu kata orang anu memandai. Cara orang Banjar beda deh. Kalau memandai bisa cepet nih banyak. Kami tadi makan mandai tadi. Nah, kita ikut tadi. Mandai. Diundang orang di masjid sana. Mandai. Kalau bahasa Tunggal memandai itu ya namanya memandai itu bisa dewek namanya. Jadi hukum itu bisa dewek tidak boleh. Jadi kalau kita mandai dewek kita bayar rumah sekaligus. Bahaya itu. Nanti dia punya lain tak mau bayar lagi deh. Tuh, tak mau bayar lagi dah. Sudah kebayar kemana sekali lah. Walaupun rumah itu 1 miliar laku nanti, tak ada dia bayar. Karena itu sudah dibayar duluan. Jadi jangan memandai itu tidak usah. Rasul itu kalau hukum tak ada. Karena zakat tidak ada zakat sunnah. Zakat itu fardu. Itu saja masalahnya. Ya. Nah, ini jangan berpandai-pandai lah. Aku bayar dulu lah, tata ini. Masalah tersebut itu masalah. Makanya suatu ketika dikatakan, jadi kadang-kadang orang kalau kita bicarakan tersinggung juga orang kadang bisa tersebut. Itu orang kalau mau korban itu sebetulnya mencari sapinya, kambingnya, lembunya, ontanya itu ketika tinggal ditengok 1 Dzulhijjah baru mulai. 1 Dzulhijjah bagi yang mau korban. Tuh. Karena kenapa? Karena nah, yang sudah punya tadi kan punya uang. Kalau kita kan tahunan deh, 5.000, 10.000. Nah, tuh. Pas ujung tahun dibawa yang tukang kredit itu duitnya. Korban perasaan pula nambah. Ada kan? Nah, satu. Yang kedua, kalau sapinya mati gimana? Yang bayar siapa? Maka Rasulullah ngajak antik mulai dengan 1. Tapi kita kan tak mau susah. Betul tak ya? Oh, nanti jauh-jauh hari. Masalah juga. Ya, nih, nanti dimasukkan ke bank berbunga pula tuh duit. Ya, anak pula tuh sapi jatuhnya. Betul tidak? Tuh. Maka Rasulullah berkata kan dengar itu. Orang-orang yang mau korban sama-sama idza ra'aitul hilal al-hijjati wa ardukum ayyudhhiya falyumsik min syari wa atfarihi. Tuh. Begitu kan disuruh tunggu dulu masalahnya ya. Nah, kita kan tidak. Masalah itu, tunggu. Sekarang kalau kejadian apa-apa yang mau bayar siapa? Itu tunggu 5 pernah 1 sapi mati dulu 7 juta masanya itu atrok panitia. Nah karena dia penyawa, maka Rasulullah itu mengajarkan yang sunnah tak nyusahkan. Nanti sudah sampai dekat waktunya baru dikeluarkan. Kalau kita kan tidak ada namanya kredit. Tuh, semua ada kredit kita di rumah kredit, kawin kredit. Iya, memang kelakuan bandit. Ada kan? Subhanallah. Ya prostitusi itu kawin kredit namanya. Kredit bayar dikit dulu kan. Ya. Itu paham tak? Jadi jangan berpandai-pandai dewe memandai. Hasilnya gitu saja. Misalkan kalau rumah itu jadikan. Iya, kau punya rumah, kau punya kos banyak sini kan? Ini punya bedeng ya. Oh, nanti kau tengok mulai kalau kita ambil setahun sebagai setahun, kita tengok nih. Nah, 100 juta ternyata kan ini bersih 2,5% dikeluarkan. Yang dikampul, yang uang kos itu dengan uang simpanan kau di rumah pula, punya bini, punya anak gabung semua. Kalau anak tak bayar, suruh pindah. Ya, bini tak mau bayar, ganti. Itu bahasanya gitu, apa bayar? Kan orang bilang bukan kasar itu. Kalau khotbah gitu kan bahaya tangan begini. Ada yang protes pula. Tadi sudah aku rekam, tukang rekam tak ada, supaya aku bantai pula balik tadi. Kenapa? Mesti kita nih memuliakan ulama dan menjauhkan, ya jangan berjauh daripada mereka. Aku tambah ini kan, itu tadi di situ khotbahnya, masih terakhir tadi. Nah, itu tadi. Ya, ini supaya dengar itu ya. Jadi yang tak tahulah yang ngaji kelas apa tuh ya. Mudah-mudahan bagus baiklah. Mudah-mudahan ittaqullah. Bini pribadi gitu apa digabung juga gitu. Jangan gaji cewek gitu. Tanya sama dia lah, mau tak dia digabung? Dia aku aja dia kasih kita. Khadijatul Kubra itu kan sugih. Gak boleh Nabi, kecuali bini itu ngasih. Paham tak? Itu keikhlasan dia. Jangan maksa kau kalau tak kasih duit aku, lu tahu gak ya? Nah, dia takut tembak kau katanya. Gak boleh gitu pasti, karena istri hak-haknya dia, mungkin bagian bapak dia punya dia lah. Tapi kalau orang bilang kalau kaya suami kaya istri, kalau kaya istri belum tentu kaya suami, paham? Tidak boleh ngambil haram kita ngambil hati istri. Karena bagaimanapun sugihnya istri itu tetap napakahnya bagi suami sesuai bagaimana penghasilan suami, bukan penghasilan istri. Haram. Paham? Awak berempat bertujuh berapan bini semua kan? 3 berdua. Sudah bini kerja si kok situ. Kawan ni kepin dengan air bilang. Tuh. Nah, si kau tu ni si kau air di sebelah sana. Nah, si kau tu montir situ. Nah, si kau jual nasi di pasar. Bapaknya bangkang di rumah. Ya.
ngandalkan peler cuma ya. Nunggu nanti hasil deh 50.000 itu kerja haram namanya, potong aja kepala botak itu, ngerti? Itulah Rasulullah bilang. Nah, aku nyampaikan cuman marah-marah lah kau betinju dulu agak. Ya ini mesti begitu. Ah gila dah masalahnya. Ya. Ini nyambung kemana-mana nih kau. Nanti datang dari Malaysia masalahnya, Malaysia. Ditunggu sama orang Samarinda, Kalimantan. Terus itu payah sekarang deh masalahnya itu. Sedang kita ngomong begini, orang bilang, kenapa pula model begitu? Ya memang begitu modelnya tersebut itu. Paham apa paham? Iya, itu saja. Baik terus, bukan punya bini ya? Nah. Masih ada? Saya dari bicara ceramah Ustaz. Nah, biarlah. Kalau seorang seorang wanita yang masih hamil, dia kan melahirkan pada 1 Syawal. Kan 1 Syawal sebelum sholat kan dia wajib keluarkan zakat. Nah anak ini kandungannya itu Ustaz, tapi disunatkan kalau kita zakatkan gitu Ustaz. Betul kan itu? Itu kok kalau dikeluarkan zakatnya anak belum lahir Ustaz. Kau tengok di petunjuk yang indah itu. Ada kan orang yang meninggal akhir Syawal, yang lahir malam Syawal, itu dua-duanya bayar. Paham? Dapat juzuknya, dapat bagian Syawal itu dua-duanya. Ini kan belum hidup, masih di dalam perut. Hebat pula kau, jantan betina kan bencong pula. Tuh, tidak bisa yang begitu. Tidak boleh, keluar dulu, jangan dikeluarkan dulu ya, keluar dulu dia, dikeluarkan maksa pula, keluar oi. Nah itu beda kan, nah itu saja. Memang ada orang maksa keluar sekarang di Seliting itu kan, sesar supaya, betul ada kan? Dipaksa, ada orang dipaksa. Ya, potong-potongan muka kau ini maksa semua. Itu aja, bukan tidak boleh bayar itu. Nah, itu tadi mau bayar zakat apa? Zakat kan seperti itu membuang-buang, mengada-ngada namanya, paham tak? Di dalam dia bayarnya beli di luar, nah dua kena. Itu sajalah ya. Jadi cantik hukum ikuti kata sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu sajalah ya. Baik, kenapa lagi? Ada yang mau tanya lagi? Nah, banyak betul tanya nih. Jadi Ustaz, saya dengar juga katanya kalau dia suami sendiri Ustaz, dia kerja, ketika berdua kerja. Kemudian suaminya pilot Ustaz karena di PHK mungkin. Nah, istri boleh mengeluarkan zakat dari suami. Saya pikir mungkin tak terjadi kalau dalam kehidupan mungkin tersinggung suami kan. Tapi dalam Islamnya Ustaz, nasnya gitu yang saya tanyakan. Ada di Sabil Muhtadin itu ada masalahnya itu. Kemarin udah dibaca. Tapi tersinggung enggak kau kira-kira? Kau sekarang kau terpilih dikasih bini. Nah, oleh karena aku tak bodoh gini makan pur aja lah kau kata bini. Kau masih pur cepat besar macam ini pur cepat kan? Ayam pur beda ayam apa? Ayam kampung ada? Iya ayam kampung setahun kecil masih. Kalau ayam pur itu 3 bulan sebesar ini. Nah cepat dipotong, cepat hasil itu aja. Tersinggung lah. Kasih lah ya kalau nak kasih itu kasih. Hadiyatul kubra itu paling indah. Dia bilang saya di hadapan tetap saya akan hargai suami saya. Ya beda itu. Tak pernah dia begitu. Ya dikasihkan dagangan pertama betul tak? Itu. Nah kita inilah payah tadi. Tentang bini sugih mulailah dah bertingkah laku. Tuh. Apalagi awak sugih. Paham tak? Kata orang bilang kalau bahasa orang Bahari itu dulu, kalau suami masuk surga ajak bini. Diajaknya bininya. Tapi kalau bini masuk surga belum tentu diajak lagi. Tanggungan itu maksudnya. Paham? Sugih suami bagaimanapun bini banyak tetap masuk hitungan si istri itu. Tetap bagian sama. Paham tak? Walaupun bini baru, bini lama siapa lagi dia masih ada. Tuh. Jelas ya? Itu saja masalahnya. Nah, itu tadi. Makanya Rasulullah kan bilang, ingatkan kemarin, perempuan di nikah tempat dasar, orang nengok. Pertama cantiknya, kedua sugihnya, hartanya, ketiga turunannya, ketiga agamanya. Tetapi kalau itu agama cantik, kau kan kita dapat nasihat istri yang ngajak kita dalam ibadah. Ngajak beda bang, diajak kan. Ini kita nih bang, ngaji malam ini kita ngaji nih, kita ngaji yuk. Nah bini ajak belakang sana, kan kita paham tak tuh? Ini tak bini ngajak goyang tergila kau. Bakal tak ngaji tuh. Ya, alhamdulillah ada manten baru sudah beranak 1 ngaji masih ya. Ada kan? Ada. Tapi soalnya orang tuanya ada ngawasi tuh. Ya. Kalau tak diawasi bahaya juga nampaknya. Bakal balik terus potongan. Ya. Aku tak nyinggung tak, kan berhadapan tak nyinggung namanya. Cuma kata orang Jawa ngerasanin. Ya. Kenapa ada tanya situ? Tanya apa tuh? Di luar tema pula.
itu dikatakan harta dalam keluarga? Itu yang bahaya. Ya. Allah bilang al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Suratul Kahfi. Al-mal, harta, al-banun, anak-anak, turunan. Tidak bilang bini, tak ada bini. Karena jelas ada bini itu jelas. Kalau anak belum kalau ada bini belum tentu ada yang tak beranak. Tapi kalau beranak, ya gila kau keluar dari mana? Indah kan bahasa ilahi itu. Tidak bisa dilawan. Paham tak Pak Hendri? Kau punya mak tak? Apa keluar begitu aja kira-kira? Makanya harta dulu al-mal wal banun. Tuh. Dia wow tuh. Wal atapnya itu. Wow atap ya. Al-malu wal banun, harta dan anak. Kenapa harta didulukan baru anak? Hati-hati. Nah, itu tadi. Orang tak kasihan dengan anak dengan harta. Ada jual anak kan? Ada jual bini kan? Nah, ada kan? Ada. Tuh. Jadi jangan bilang al-malu wal banun zinatul, perhiasan kata Tuhan. Perhiasan dunia. Itu saja, Bah. Ada bilang anak kalau itu fitnah juga tidak? Ada juga. Ya, itu saja. Kalau aku rasa kalau anak tuh berupakan apa tadi katanya? Anak itu apakah harta? Ya kalau harta itu yang dua di belakang dijual duluan bapaknya, mahal. Jadi kalau sate itu pakai minyak lagi langsung bakar. Ya apa dengan rumah? Iya. Ya kalau ibarat harta dia dua itu paling cepat dijual, cepat laku, cepat dia ambil. Ayo sama harga bilang. Paling dulu dah. Paling dulu yang kurus-kurus ini lambat apa orang kata orang kerupuk cuma. Apalagi tua-tua macam kita nih, loncatkan ke sungai, ke laut, datang iu, mundur dia, tak ada vitamin sama sekali, rugi makannya. Itu aja lah ya, itu sajalah. Banyak kan Nabi mengingatkan, Allah yang ingatkan tersebut itu. Ya itu saja lah ya. Makanya jadi akad orang manten tak boleh bilang macam apa jual beli, tak boleh. Dibilang kita kasih mahar begini, ditawar, marah orang, jangan ditawar lah. Itu bukan jual beli. Kalau sanggup mundur, jangan tawar-tawar, mahal betul Pak. Nah kata kawan mahal dijual itu, kalau sanggup mundur. Maka Umar berkata mahar itu sekecil-kecil tidak ada anunya, sebesar-besarnya tidak ada hitungannya. Kemana kesanggupan kamu, ngerti? Tuh, jangan bisik-bisik belah sama orang. Nanti kalau aku nikah ya, bilang sama hakim 50 juta, tapi 5 juta. Tidak bisa, tetap 50 bayar. Yang disebut itulah yang dibayar. Berarti yang main-main kau gitu nanti, berantakan bapak kau, utang rentenir, bertambah pula bunganya. Itu saja. Ada mau tanya lagi? Kalau dibalikkan macam Ustaz yang mahar itu, misalkan ya sebenarnya orang punya mungkin malu atau sebutnya kecil, tapi dia menutupkan orang tua yang kaya dengan perempuan. Dia tambah mungkin berapa puluh juta gitu. Ya kasih dulu duit, tapi kasih dulu duitnya. Tidak apa-apa. Siap kau kan? Siap. Tapi itu berbohong. Bukan berbohong, itu supaya dapat mantu cepat. Ya, ini yang ganteng dikasih duit. Nah, mau tak kau? Mau tak? Minta sama aja waktu. Ini nak 30 juta, aku 30 juta, cuma ini modal 27 aku kasih dulu kan? Tidak apa-apa. Jangan kan kau yang muda, aku yang tua aja mau gitu. Betul. Ya, apa yang dibohongkan? Ini jelas-jelas nyata. Dari mamanya. Dari pihak perempuan dinaikkan Ya, dia asal bayar duluan. Itu kesatan. Adzan deh. Adzan terus. Dikit lagi. Allah, dikit lagi. Satu ketika Syekh Khatib Al-Minangkabawi, terkenal ulama, ya, imam khatib Masjidil Haram, mufti pula. Itu gurunya bapaknya Hamka Haji Rasul. Itu siapa temannya sama tuan guru Abdurrahman Siddiq, yang gurunya Nihayatuz Zain itu siapa namanya? Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh yang pengembangan Nahdlatul Ulama, Syekh Hasyim Asy'ari itu masa itu. Itu bergelar sama Al-Jawi Al-Minangkabawi. Itu dikit kisah. Jadi satu ketika orang-orang kita kan di Mekah itu apalah susah, masa-masa itu kan tahunan baru berangkat, dia susah alim. Setelah dia kisah-kisahnya terkena alimnya ini. Ya, ketika dia tawaf dengar
orang sugih itu Syarif Makkah itu penghuni Makkah waktu itu belum Raja Abdul Aziz belum dengar dia berdoa sebenarnya lihat mukanya ini orang Jawa maksudnya kan nampak untungnya tengok susah bagi macam kawan lah kusut-kusutnya teman-teman minta sedekah kasihan tengok tapi bukan main ketika ya dulu kan siapapun menjadi masa-masa itu boleh siapapun di situ kasih tempat makamnya paham tak? Ternyata dia khutbah Masjid Haram itu suatu ketika jadi diambillah kisah-kisah punya bini jangan punya bini makan susah itu bahasanya jadi Syarif Makkah itu meminta untuk jadi menantu ya jadi kalau anak aku bilang bini kau iyakan saja nah itu bahasanya tuh dikasih uang emas nih kasih dulu kepada nanti kamu ini ambil uang nanti berapa diminta kau bayar saja bohong apa tidak tuh itu mudah-mudahan ada yang begitu ya mau kan kau ya kau mana siapa yang begitu ada ya kan bohong namanya itu mempercepat keadaan ya supaya jangan macam-macam budak-budak ini itu aja lah mudah-mudahan itu kisahnya ada kalau tanya ada aja kisahnya para ulama tentang seperti itu lebih susah tetap diambil akhirnya terkenal percetakan kitab di Makkah dicetak dia jadi khatib dia jadi imam jadi mufti Makkah tuh itu apa namanya Syekh Khatib Al-Minangkabawi banyak karangan kitab ya ada yang tanya sih lagi ada lagi cukup dulu ya cukup dulu besok malam kita kitab yang lain lagi ya wallahu alam bis-shawab al-Fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma anta syafi ishbina ya Allah ishbina ya syifaa nafsi ar-rahman ya rahim bihaqqi nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum